Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indrayani, NIM 2302050502076, Program Studi Teknik Informatika B, mata kuliah Pemrograman Basis Data SQL. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa pemrograman SQL yang diampuh oleh Dedi Suwarna Eskom Mkom. Materi saya bahas yang pertama pengertian SQL, yang kedua fungsi SQL, yang ketiga kategori perintah SQL, yang keempat perintah dasar SQL, yang kelima kondisi dan operator SQL, yang keenam fungsi agregat, yang ketujuh join menggunakan tabel, yang kedelapan order by dan limit, yang kesembilan subquery, yang kesepuluh contoh studi kasus SQL, yang ke-11 keunggulan dan kelemahan SQL, yang ke-12 kesimpulan. Yang pertama, pengertian SQL. SQL, Structured Query Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan mengakses dan memanipulasi data dalam basis data relasional. SQL dikembangkan pada tahun 1970-an oleh IBM dan saat ini digunakan di berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, SQLite. Yang kedua, fungsi SQL. SQL digunakan untuk membuat dan mengatur struktur data, database, tabel, skema, indeks, dan lain-lain. Kemudian manipulasi data, menambahkan, mengubah, menghapus data. Kemudian pengambilan data melalui query, mengatur hak akses dan keamanan data, mengontrol transaksi database. Kemudian yang ketiga, kategori perintah SQL. Kategori pertama DDL, nama lengkap, Data Definition Language, contoh perintah, create, alter, drop, fungsi membuat atau mengubah struktur database. Kategori kedua DML, nama lengkap, Data Manipulasi Language, contoh perintah, select, insert, update, delete, fungsi mengelola data di dalam tabel. Kategori ketiga DCL, nama lengkap, Data Control Language, contoh perintah, grant, revoke, fungsi mengatur hak akses pengguna. Kategori keempat TCL, nama lengkap, Transaksi Control Language, contoh perintah, commit, rollback, save point, fungsi mengontrol transaksi. Yang keempat, perintah dasar SQL. Select, menampilkan data. Kemudian select, nama, alamat, from, pelanggan. B, insert, menambahkan data. Insert into, pelanggan, nama, alamat, Values, Budi, Jakarta. C, update, mengubah data. Update, pelanggan, set alamat, Bandung, where, nama, Budi. D, delete, menghapus data. Delete from, pelanggan, where, nama, Budi. Yang kelima, kondisi dan operator SQL. SQL mendukung berbagai operator untuk memfilter dan mengelola data. Antaranya yaitu sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, kemudian and or not. Selanjutnya like untuk mencocokkan pola, between untuk rentan nilai, in untuk daftar nilai, is null untuk nilai kosong. Contoh select from, produk where, harga between 1 juta dan 5 juta and stock. Kemudian yang keenam, fungsi agregat. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis data. Fungsi pertama count, deskripsi. Fungsi pertama count, deskripsi menghitung jumlah baris. Fungsi kedua sum, deskripsi menjumlahkan nilai. Fungsi ketiga average, deskripsi menghitung rata-rata. Fungsi keempat min, deskripsi nilai terkecil. Fungsi kelima maksimal, deskripsi nilai terbesar. Contoh
select average, harga rata harga from produk. Yang ketujuh, join menggabungkan tabel. SQL join digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan antar kolom. Jenis join yaitu pertama inner join, hanya dapat yang cocok di kedua tabel. Yang kedua left join, semua data dari tabel kiri tambah data yang cocok dari kanan. Yang ketiga right join, semua data dari tabel kanan tambah data yang cocok dari kiri. Yang keempat full outer join, semua data dari kedua tabel. Contoh, select pelanggan nama, transaksi total from pelanggan. Join transaksi on pelanggan ID sama dengan transaksi pelanggan ID. Yang kedelapan order by dan limit. Yang pertama order by mengurutkan hasil, yang kedua limit membatasi jumlah hasil. Contoh, select from produk order by harga desimal limit 5. Yang kesembilan subquery. Query di dalam query biasanya digunakan untuk filter yang kompleks. Contoh, select from produk where harga lebih besar, select average harga from produk. Ke-10 contoh studi kasus SQL. Soal pertama, tampilkan nama pelanggan dengan total transaksi di atas 1 juta. Contoh, select pelanggan nama, sum transaksi total, as total transaksi, from pelanggan, join transaksi on pelanggan ID sama dengan transaksi pelanggan ID. Group by pelanggan nama, having sum transaksi total lebih besar dari 1 juta. Yang ke-11 keunggulan dan kelemahan SQL. Keunggulan yang pertama, bahasa standar internasional. Yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, banyak dokumentasi dan komunitas. Kelemahannya yaitu pertama, kurang fleksibel untuk data non relasional. Solusi gunakan NoSQL. Yang kedua, performanya bisa turun untuk query kompleks jika tidak dioptimalkan. Terakhir, kesimpulan SQL. SQL adalah bahasa dasar yang wajib dikuasai oleh setiap developer, analisis data, dan siapapun yang bekerja dengan database. Dengan pemahaman SQL, kita bisa mengakses, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.